Nabi Jirjis bin Kultin alaihi salam adalah seorang nabi dan rasul dalam Islam yang diutus Allah kepada seorang raja zalim bernama Darian. Raja Darian adalah seorang raja zalim, menyembah berhala dan rakyat yang tidak patuh akan dibakar di sebuah kobaran api besar. Nabi Jirjis alaihi salam adalah nabi dari Bani Israel yang memiliki mukjizat, yaitu dibunuh 70 kali dan hidup juga 70 kali. Tentang Nabi Jirjis. Dalam agama Kristen, Nabi Jirjis alaihi salam disebut sebagai Santo Georgius, seorang martir Kristen. Santo Georgius terkenal karena dia adalah orang yang membunuh naga. Naga itu menuntut pengorbanan manusia. Diriwayatkan dari Hatim al-Ashram dan dari sekelompok ulama bahwasanya Nabi Allah Jirjis, Nabi Bani Israel, ada di zaman beliau seorang raja dari beberapa raja-raja mereka, dan raja ini banyak berbuat kerusakan dan terus-menerus melakukan kedoliman terhadap rakyat. Lalu Allah tidak menurunkan hujan, sehingga dekat kehancuran kepadanya dan orang-orang yang bersamanya. Maka Raja Dolim yang kafir ini berkonvoi bersama bala tentaranya hingga sampai ke depan pintu Nabi Jirjis, dan mereka mendapati Nabi Jirjis di tempat ibadahnya sedang memperbanyak tasbih dan mensucikan Allah. Lalu raja itu berkata, "Wahai Jirjis, sesungguhnya aku membawakan kepadamu surat untuk Tuhanmu. Katakan kepadanya, datangkan untuk kami hujan. Jika tidak, aku akan menyakitinya dengan kesakitan yang akan didengar oleh seluruh manusia, dan tidak akan ada yang menurunkan hujan kepada kami selain Dia." Lalu turun malaikat Jibril dan berkata, "Tuhanmu berfirman kepadamu, tanyakan kepadanya dengan apa engkau menyakiti Tuhan?" Maka Nabi Jirjis bertanya kepadanya. Lalu sang raja menjawab, "Tidak ada kemampuan bagiku untuk menyakitinya kecuali dengan satu cara, karena Ia Maha Kuat dan aku lemah. Hanya saja aku akan menyakiti kekasihnya, dan siapa saja yang menyakiti kekasihnya maka sungguh itu akan menyakitinya." Kemudian Jibril datang lagi dan berkata, "Wahai Jirjis, katakan kepadanya, jangan engkau lakukan, maka kami akan mendatangkan hujan untukmu." Kemudian setelah itu turun hujan dan padang pasir dipenuhi dengan air banjir, dan Allah memerintahkan kepada bumi maka tumbuh-tumbuhan yang tidak ada yang seperti itu sebelumnya. Ketika raja melihat itu, maka ia kembali kepada Jirjis dan beliau tetap berada di tempat ibadahnya. Maka Nabi Jirjis keluar menemuinya dan berkata, "Hai kamu, apalagi yang kamu inginkan dari kami? Jangan engkau sibuk dengan hartamu atas kami." Dan Nabi Jirjis khawatir kalau dua dibawakan surat yang lain. Surat yang lain yang isinya meminta sesuatu yang aneh di dalam ucapannya. Maka raja berkata, "Wahai Nabi Allah, aku tidak datang untuk berperang. Sesungguhnya aku datang sebagai orang Islam, dan sungguh telah terbuka pandangan yang lemah dan buta. Sesungguhnya siapa yang melakukan kebaikan bersama musuhnya karena untuk kekasihnya, maka wajib sujud dahi-dahi untuk keagungannya, dan sesungguhnya aku ingin berdamai agar transaksiku mendapatkan keuntungan, dan telah nampak bagiku sekarang rahasia tauhid, dan aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan tidak ada yang disembah dengan benar selain Allah." Allah mengutus Jirjis bin Kultin untuk menyeru kebenaran. Suatu ketika Jirjis bertemu dengan Darian, Nabi Jirjis berkata dengan tenang, "Mengapa kamu tunduk menyembah berhala yang tidak dapat mendengar, melihat dan tidak dapat memberi kekayaan kepadamu? Sesungguhnya harta dan tahta kerajaan, serta seluruh nikmat kemegahan ini kuperoleh sejak aku menyembah berhala-berhala itu, dan aku tidak melihat kesenangan pada dirimu sebagai hasil penyembahanmu pada Tuhan yang engkau agung-agungkan itu." Jawab Raja Darian, "Sesungguhnya segala kenikmatan dan kesenangan duniawi akan sirna, sedangkan nikmat akhirat yang Allah anugerahkan padaku akan langgar," ujar Nabi Jirjis. Setelah itu, mereka berdua berdebat makin sengit. Merasa terdesak, emosi Darian bangkit. Saking murkanya pada Jirjis, Darian memerintahkan pengawalnya untuk menyiksa beliau. Jirjis kemudian disiram dengan air mendidih yang dicampuri dedaunan sehingga kulitnya melepuh. Daging beliau kemudian diiris-iris sehingga tulangnya terlihat. Jirjis pun wafat. Namun, dengan kekuasaan Allah, Jirjis bangkit kembali dengan rupa yang lebih menawan dibanding sebelumnya. Melihat kejadian aneh ini, Darian kemudian memerintahkan pengawalnya untuk membawa 6 pasak besi. 2 kaki Jirjis diikat dan direntangkan. Lalu ke-6 pasak tersebut ditancapkan pada tubuh beliau. Jirjis pun wafat kembali dengan mengenaskan. Namun, Allah kemudian mengutus malaikat Jibril untuk mencabuti pasak tersebut. Jirjis pun hidup kembali. "Wahai yang salim,
katakanlah tidak ada Tuhan selain Allah. Teriak Jirjis kepada Darian. Darian semakin murka. Ia memerintahkan pengawalnya untuk melemparkan Jirjis ke belanga besar dengan air bergolak. Jirjis direbus dalam belanga tersebut. Lagi-lagi Jirjis wafat. Namun dengan izin Allah, lagi-lagi beliau hidup kembali. Darian kemudian terus-menerus menyiksa Jirjis dengan siksaan yang beragam hingga 70 kali. Bahkan menurut sebagian kitab hingga 100 kali. Namun setiap beliau wafat, beliau dihidupkan kembali oleh Allah. Jirjis, jika kau menatiku, aku akan menatimu. Sembahlah berhalaku sekali saja, dan aku akan menyembah Tuhanmu. Bagaimana? Ujar Darian setelah kewalahan dan kehabisan akal. Jirjis lama tidak menyahut, sampai-sampai ada seorang lelaki yang menyangka beliau akan menerima tawaran itu. Aku telah berkali-kali menyiksamu dengan berbagai siksaan. Sekarang marilah ke rumah untuk menghilangkan keletihanmu malam ini, ujar Darian kemudian. Jirjis kemudian mengikuti Darian menuju rumah, namun bukan untuk menerima tawaran tadi, melainkan untuk mencari cara mengislamkan Raja Zalim itu. Di rumah Darian, Jirjis semalam suntuk menunaikan sholat dan membaca kitab Zabur. Bacaannya malam itu merasap ke hati sang permaisuri. Istri Darian itu menangis, kemudian secara diam-diam menyatakan masuk Islam. Demikian kisah Nabi Jirjis ini, dan nantikan kelanjutannya sobat semua.